Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Mazmur 14 ayat 1 sampai 3. Untuk pemimpin biduan dari Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng. Semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat berjumpa kembali dalam doa pagi online. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dengan tema Aku adalah Aku. Karena itu sebelumnya saya mengajak kita sekalian untuk menyatukan diri kita di dalam doa. Mari saudara kita berdoa. Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih di pagi hari ini kembali kami boleh dikuatkan dan disegarkan oleh firman-Mu. Kami meyakini Tuhan bahwa kekuatan dari firman Tuhanlah yang memampukan setiap kami untuk menjalani hidup ini dengan segala tantangan-tantangan yang ada di dalamnya. Berkati kami Tuhan supaya apa yang boleh kami dengar menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terdapat di dalam kitab Keluaran pasal ketiga, ayatnya yang ke-12 sampai ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir. Maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, Aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka,
Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, telah menampakkan diri kepadaku serta berfirman, Aku sudah mengindahkan kamu, juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Jadi aku telah berfirman, Aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir, menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Saudara, sampai demikian pembacaan kita. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Bapak Ibu sekalian, seperti tadi dikatakan, tema kita adalah Aku adalah Aku. Saudara, tema ini menjadi sesuatu yang menarik. Kenapa? Karena Aku adalah Aku sebenarnya menyangkut nama Allah. Nah, bicara tentang sebuah nama, saya jadi teringat dengan seorang pujangga Inggris yang bernama William Shakespeare yang pernah menyatakan suatu ungkapan yang terkenal. Ungkapannya adalah, apa arti sebuah nama? Andai kata kamu memberikan nama lain untuk bunga mawar, ia akan tetap berbau wangi. Nah, saudara, apa yang dimaksud oleh Shakespeare tentang hal tersebut? Sebenarnya dia mau mengatakan begini, saudara. Tanpa nama pun, sekuntum bunga mawar itu akan dikenali dari bau wanginya. Jadi tidak perlu nama pun, bunga itu karena mengeluarkan baunya yang wangi, kita akan langsung mengenalinya. Nah, saudara, ternyata tidak demikian dengan Allah. Ketika Musa bertanya, siapakah nama yang nanti akan disampaikan kepada umat Israel kalau mempertanyakan nama Allah, maka ternyata Allah mau menyebutkan namanya. Seperti yang kita bisa lihat di dalam Keluaran 3 ayat ke-13, ketika Musa berkata kepada Allah demikian, Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Maka Allah menjawab dengan memberitahukan namanya kepada Musa. Mengapa sebenarnya Allah mau menjawab pertanyaan tersebut, saudara? Apakah karena Allah ingin dikenal identitasnya? Saudara, bukan karena Allah ingin dikenal identitasnya, tetapi sesungguhnya Allah menyatakan maksudnya lewat nama yang disebutkan itu. Maksud dari nama itu adalah membebaskan dan menyelamatkan umat Israel. Di dalam Keluaran 3 ayat ke-14, Allah menyatakan dirinya demikian. Aku adalah Aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku, telah mengutus Aku kepadamu. Nah, saudara, kalau kita perhatikan frasa Aku adalah Aku, maka di dalam bahasa Ibraninya ini disebut dengan Ehye, Esher, Ehye. Dan bila nama itu dituliskan, maka terbentuklah 4 huruf mati. Ya, di dalam bahasa Ibrani disebut dengan Yod, He, Vov, dan He. Nah, kalau kita menyebutnya karena ini huruf mati disebutnya Y, H, W, H. Nah, jika diucapkan atau dilafalkan, sebenarnya kita tidak bisa menyebutnya dengan Yahweh atau Jehovah, sebab bagi orang Israel, nama Allah itu kudus. Jadi tidak boleh orang-orang Israel menyebutnya dengan secara serampangan sembarangan. Sehingga ketika YHWH itu disebutkan, maka orang Israel menyebutkannya dengan kata Adonai. Nah, Adonai ini artinya adalah Tuan atau Tuhan. Makna dari kata Ehye, Asher, Ehye ini sebenarnya secara akar kata dari kata Ibrani hi atau haya, atau mungkin kita lebih kenalnya dengan kata hayat.
Pada hakikatnya kata ini mengandung 3 dimensi. Dimensi yang pertama disebut dengan to be atau berada, yang kedua disebut dengan to become, menjadi, dan yang ketiga disebut dengan to work atau berkarya. Nah, coba kita perhatikan di sini Bapak Ibu, bahwa di sini nama Tuhan Allah itu diungkapkan dengan bentuk kata kerja. Ya tadi seperti to be, to become, atau to work, yang berarti berada, menjadi, dan berkarya. Nah, kata-kata tersebut adalah kata-kata kerja dan bukan kata-kata benda atau kata-kata yang mati. Hal ini menunjukkan apa? Dengan demikian mau dikatakan bahwa Tuhan Allah bagi Israel itu bukanlah Tuhan Allah yang tidak bergerak, yang mati, atau yang pasif. Bukanlah Tuhan Allah yang diam saja begitu ya, tetapi Tuhan Allah yang hidup, Tuhan Allah yang bekerja, yang penuh dinamika. Oleh karena itu ungkapan itu dapat diterjemahkan dengan aku akan hadir berbuat atau aku hadir dengan berbuat. Jadi ehye asyir ehye itu berarti aku akan hadir dengan berbuat. Artinya Tuhan Allah bagi Israel bukanlah kehadiran benda mati seperti bulan, bintang begitu ya. Tetapi Allah hadir lewat setiap karya-karyanya atau perbuatan-perbuatannya. Israel akan mengenal Tuhan Allah dari perbuatan-perbuatan dan karya-karya yang Allah nyatakan kepadanya. Yang sebenarnya dari karya-karya itu akan terlihat bahwa Allah ingin menyelamatkan Israel dan bertindak menyelamatkannya. Nah, jadi makna yang disebut dengan YHWH ini saudara, dari frasa ehye asyir ehye itu menunjukkan bahwa dia adalah berada dalam kekekalannya, yang berkenan menjadi Allah bagi umatnya dan berkarya untuk menyelamatkan atau membebaskan mereka. Jadi makna frasa ehye asyir ehye ini menunjukkan bahwa YHWH adalah subjek ilahi yang maha kuasa dan kekal. Jadi walaupun ia maha tinggi, namun karena ia mengasihi seluruh umatnya dan makhluknya, maka ia bersedia hadir untuk menjadi juru selamatnya dengan berkarya, melakukan tindakan atau menyelamatkan umatnya. Dan hal ini sangat terbukti ya saudara, seperti yang tertuang di dalam Keluaran 20 ayat 1 dan 2 yang menyatakan, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jadi kalau kita melihat konteks ini jelas ya, Allah tidak hanya mengucapkan atau berkata-kata atau berfirman ya, tapi Allah bertindak sehingga bisa menyelamatkan umat Israel dari perbudakan Mesir, membawa umat Israel keluar dari perbudakan Mesir itu. Jadi karena itulah saudara, jelas pada kita sekalian, kalau hal ini direlevansikan dengan kehidupan kita saat ini, apalagi kehidupan kita di tengah-tengah masa pandemi, tentu seringkali kita bertanya, di mana sih Tuhan ketika pandemi ini berlangsung? Lihat, ada begitu banyak saudara-saudara kami yang harus meninggal, harus berduka cita, harus sakit. Dan belum lagi ada bencana-bencana di sana sini yang terjadi di Indonesia. Kita akan bertanya, di mana? Apakah Tuhan benar-benar bertindak menolong? Nah saudara, dari ungkapan nama Allah inilah menjadi kekuatan dan meneguhkan iman kita bahwa Allah sesungguhnya senantiasa terus-menerus secara konsisten bekerja di tengah-tengah kehidupan kita. Walaupun kita berteriak menjerit seakan-akan Tuhan tidak bekerja, sesungguhnya Tuhan hadir dan ada di sana bersama-sama dengan kita, bersama-sama dengan bangsa Indonesia, bersama-sama dengan seluruh makhluk di muka bumi ini. Dia berkarya untuk senantiasa menyatakan keselamatannya. Nah oleh karena itu, mari saudara-saudara dalam iman yang teguh akan keyakinan pertolongan Tuhan,
Kita boleh mengandalkan Tuhan dimanapun kita berada dan dalam keadaan apapun juga. Karena dari namanya saja, aku adalah aku. Ehye Asher Ehye. Mau menegaskan, ia adalah Allah yang bertindak. Allah yang di tengah-tengah segala kesulitan umatnya, mau bersama-sama dengan umatnya, mengalami penderitaan dan mau datang untuk menyelamatkan umatnya. Oleh karena itu, mari terus bangun kehidupan iman kita, spiritualitas kita yang kuat dan teguh, dan andalkan Tuhan untuk menjadi kekuatan dalam perjalanan kita. Amin. Saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sungguh meneguhkan kami. Bahwa ketika umat Tuhan ada di padang gurun dengan tekanan hidup yang sangat-sangat tidak mudah, Engkau menyatakan diri sebagai Tuhan dan Juru Selamat buat hidup mereka. Sehingga kami meyakini juga Tuhan, kami yang saat ini ada di masa-masa pandemi dengan tekanan hidup yang tidak mudah juga. Kami mau meyakini Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami untuk mengatasi setiap persoalan yang ada di hadapan kami. Karuniakanlah kepada pemerintah kami Tuhan, hikmat dan kebijaksanaan supaya dapat mengelola situasi yang ada, agar masyarakat tetap mampu di tengah-tengah masa pandemi ini bertahan, terutama di dalam kondisi ekonomi yang begitu luar biasa menekan kami. Tolong kami Tuhan, agar para pengusaha UMKM dapat bertahan dalam usaha-usaha mereka. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa untuk orang-orang kecil dalam usaha mereka. Biarlah mereka juga dapat perhatian dari pemerintah dan juga masyarakat luas, sehingga mereka pun juga dapat bertahan dalam situasi ekonomi saat ini. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk para tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan dalam membela kesehatan masyarakat. Tolong mereka Tuhan, lindungi mereka dalam menjalankan tugas pelayanan mereka, agar diri mereka dan juga keluarganya tetap ada dalam keadaan yang sehat. Kami juga berdoa Tuhan untuk ibadah-ibadah online, biarlah walaupun ada dalam keterbatasan, tapi umat Tuhan tetap boleh dikuatkan, diteguhkan dengan firman Tuhan yang memampukan mereka bertahan di masa-masa sulit ini. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini berjuang di tengah-tengah sakit penyakit yang mereka derita, baik yang mereka yang terpapar COVID ataupun mereka yang memiliki penyakit yang lain. Tuhan, mari datang dalam kekuatan kasih penyembuhan-Mu supaya mereka kembali pulih, sehat, dan mereka juga bisa berkumpul bersama-sama dengan keluarga mereka ya Tuhan. Bagi yang berbaring sakit di rumah mereka masing-masing, Tuhan juga senantiasa memberikan pengharapan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami ya Tuhan yang masih dalam studi online, biarlah mereka juga tidak menjadi jenuh. Guru-guru juga tetap dapat mengajar dengan penuh kesabaran. Ya Bapa, dalam Tuhan Yesus Kristus, berkati juga keluarga kami ya Tuhan dalam kehidupan sebagai pasangan suami istri, orang tua dengan anak. Biarlah kami senantiasa boleh membangun kasih di tengah-tengah kehidupan yang kami jalani pada saat ini. Pada akhirnya ya Tuhan, kami mau serahkan seluruh doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya.